Mumpung masih booming, saya tertarik untuk ngobrolin tentang pesan-pesan rahasia yang terkandung di dalam serial Netflix yang berjudul Squid Game. Udah pada nonton belum? Serial ini ditayangkan di Netflix sejak 17 September kemarin. Tapi sepertinya animo masanya cukup besar. Serial ini banyak menjadi buah bibir penonton Netflix karena adegan di dalam filmnya banyak memuat unsur-unsur sadistik dan sangat vulgar. Serial ini memiliki total 9 episode dengan durasi masing-masing episode itu sekitar 1 jam. Tapi dalam 9 episode tersebut, dipastikan penonton akan menikmati suguhan adegan yang penuh dengan luka, kepedihan, angkara murka, kesedihan, perkelahian, dan adegan-adegan pembunuhan yang sadis dan kejam. Serial ini akhirnya ramai dibicarakan, dan gak lama, akhirnya beberapa konten kreator mencoba untuk mengulas pesan-pesan rahasia yang terkandung di dalam film yang sadis ini. Mayoritas memang menyoroti adanya simbol-simbol Illuminati yang kental terdapat di dalam film dan foto-foto para pemain yang beredar di internet. Namun kalau saya pribadi sih, saya cenderung ingin membahas pesan-pesan spiritual yang terkandung di dalam film ini. Kalau ada orang yang mengaitkan Squid Game dengan Illuminati, saya sih nggak heran. Karena Netflix dan perfilman adalah industri hiburan global yang juga dimiliki oleh para penyandang dana besar di dunia atau globalis. Dan mayoritas para globalis itu juga tergabung di dalam tarekat-tarekat kebatinan seperti Illuminati, Rosicrucian, Kabbalah, Freemason, dan masih banyak lagi. Karena itu, kita tidak perlu heran jika banyak adegan di film-film atau serial terkenal justru memuat simbol-simbol spiritual yang banyak digunakan oleh secret society dan juga tarekat-tarekat kebatinan tertentu. Kita juga tidak perlu heran jika industri hiburan yang didanai oleh para globalis banyak menyajikan unsur sensual dan sadistik ke masyarakat. Karena tarekat kebatinan di mana-mana itu tidak bisa lepas dari laku tantra. Entah tantra kiri, entah tantra kanan. Sensualitas, sadistik, pembunuhan, atau pengorbanan massal, dan kekejaman ini ada di dalam tantra kiri. Sedangkan tantra kanan itu identik dengan kebaikan, peribadatan, sembahyang, meditasi, tapa brata, dan yoga. Nah, Squid Game ini pastilah dibuat dengan perencanaan yang sangat matang. Squid Game tidak hanya diproduksi dengan mengandalkan kecerdasan intelektual para pembuatnya, tapi Squid Game ini dibuat dari gabungan kecerdasan emosional dan spiritual yang cukup tinggi, sehingga dari sebuah serial yang sadistik dan kontroversial, masih ada pesan moral mendalam yang coba ingin disampaikan oleh pembuatnya. Sedangkan adegan vulgar dan sadistik dibuat full menyelimuti setiap episode Squid Game merupakan ramuan yang cerdas untuk membuat film ini jadi dibicarakan publik. Sehingga ini bisa menjadi teknik marketing gratis bagi produser untuk memasarkan Squid Game dan membuat orang penasaran, lalu beramai-ramai akan menonton serialnya sampai tamat. Apalagi di episode-episode terakhir, produsen melakukan plot twist yang membuat kita tidak gampang menebak akhir cerita dari Squid Game. Lalu seperti apakah sih pesan moral dan pesan spiritual rahasia yang tersembunyi di dalam serial Squid Game? Benarkah pesan-pesan ini kental dengan simbol-simbol Illuminati seperti yang banyak dibicarakan orang-orang? Sejak zaman dahulu, Nusantara telah mengenal metode pengobatan untuk kesehatan mental dan fisik dengan menggunakan apa yang telah ada di dalam diri. Meditasi telah lama diajarkan oleh sesepuh-sesepuh di Nusantara jauh sebelum para pendatang dari India, Arab, Cina, dan Eropa memasuki Indonesia. Sudah sejak lama leluhur Nusantara mengetahui dahsyatnya manfaat meditasi. Tak hanya mengantarkan manusia kepada kedamaian di dalam diri, meditasi juga bisa membantu manusia untuk lebih mengenali jati dirinya. Namun, masih banyak loh orang yang ragu-ragu untuk kembali melakukan meditasi. Kebetulan, retreat bulan Agustus kemarin karena PPKM darurat akhirnya dipindah ke tanggal 16-18 Oktober besok. Dan masih ada loh kesempatan untuk ikutan retreat bareng sama aku dan juga guru meditasi aku, Pak Didi Mismanto, di alam Labuhan Bajo yang indah seperti ini. Yuk ke Labuhan Bajo dan liburan bareng aku sambil sharing-sharing dan praktek meditasi dan mindfulness bersama-sama. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya ya. Yang pertama, kegagalan hidup dan kejatuhan berulang serta terus-menerus bisa membuat manusia berubah. Karakter utama Squid Game ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Song Gi-hun. Song Gi-hun ini pada mulanya adalah seorang karyawan di pabrik mobil, namun terkena PHK massal. Nah, akibatnya ia harus membuka beberapa bisnis untuk mendapatkan pemasukan bagi keluarganya. Namun ternyata bisnisnya itu gagal semua dan Song Gi-hun menjadi pengangguran. Tidak hanya menjadi pengangguran, Song Gi-hun juga akhirnya terlilit banyak hutang tanpa mampu membayar. Akhirnya, ia sampai harus bercerai dengan istrinya dan kehilangan hak asuh anaknya. Song Gi-hun kemudian tinggal dengan ibunya yang sudah tua. Tapi oleh ibunya pun, Song Gi-hun tidak mendapatkan penerimaan yang layak.
Song Gi-hun kemudian banyak menghabiskan waktunya untuk berjudi dan mabuk. Walaupun demikian, dalam serial ini diceritakan kalau sebenarnya Song Gi-hun ini manusia yang baik dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Tapi karena kegagalan hidup dan kejatuhan yang berulang-ulang, sifat baik dan kepedulian Song Gi-hun ini tertutup dan akhirnya ia terjerumus ke dalam perjudian dan alkohol. Song Gi-hun yang baik bisa berubah menjadi sampah masyarakat karena mengalami kegagalan hidup yang berulang kali. Yang kedua, keluarga atau lingkungan yang tidak bisa menerima individu apa adanya bisa membuat anak tumbuh dalam kemunafikan dan memiliki watak oportunis. Tokoh sentral lain dalam serial Squid Game adalah Cho Sang-woo. Cho Sang-woo ini memiliki latar belakang orang yang berkarir di bidang finansial. Ia juga seorang pria yang memiliki pendidikan yang tinggi, sangat cerdas, dan seorang lulusan universitas terkemuka di Korea. Cho Sang-woo ini selalu dibanggakan oleh ibunya yang seorang pedagang di pasar sebagai anak yang sangat sukses dan sangat berbakti kepada orang tua. Bahkan, ibu Cho Sang-woo selalu membanggakan kesuksesan anaknya di depan pelanggan-pelanggannya. Tanpa disadari, hal ini justru menjadi tuntutan sosial yang sangat berat bagi Cho Sang-woo. Ia akhirnya bekerja keras untuk bisa sukses, namun sayangnya semua pekerjaannya gagal. Investasi yang dia kelola semuanya merugi. Bahkan Cho Sang-woo sampai terlilit hutang yang sangat banyak dan sampai didatangi polisi segala loh. Tuntutan sosial yang dibentuk oleh keluarga dan lingkungan Cho Sang-woo ini membuat ia menjadi pribadi yang stres. Ia sampai tidak berani lagi menemui ibunya karena sedang dalam kondisi jatuh. Di sisi lain, dia juga kebingungan dan tertekan banget mencari cara untuk memperbaiki hidupnya. Ia jadi tidak bahagia, karena di pikiran dia hanya ada kesuksesan melulu. Hanya dengan kesuksesanlah dia bisa menyenangkan hati ibunya dan membuat ibunya bangga. Sedangkan dirinya sendiri hampir tidak terpikirkan. Ini benar-benar menggambarkan realita yang banyak terjadi di dalam potret keluarga dan pola asuh anak di Asia. Di Asia, orang tua sering menanamkan standar kesuksesan kepada anak, baik langsung maupun tidak langsung. Orang tua kerap menciptakan kondisi bahwa anak berbakti itu ya yang membawa kesuksesan ke orang tuanya. Ini membuat banyak anak menjadi seperti robot yang berlomba-lomba untuk meraih kesuksesan. Dan mirisnya, standar kesuksesan keluarga di Asia itu masih identik dengan finansial yang besar. Jika tidak kaya, tidak punya gaji yang besar, tidak punya jabatan yang tinggi, maka dianggap tidak sukses. Jadilah si anak ini menganggap tujuan hidup itu hanya sebatas kesuksesan materi dan menyenangkan orang tua. Sedangkan unsur jiwa di dalam diri sendiri itu tidak terpuaskan. Akhirnya banyak anak yang terpaksa menekuni pekerjaan yang sebenarnya itu tidak cocok dengan jiwanya, namun ia terpaksa melakukannya karena pekerjaan itu memiliki jabatan dan penghasilan yang tinggi. Dampaknya, akhirnya banyak anak yang terdidik untuk menjadi gengsian, materialistis, dan menjadi oportunis. Bahkan ini bisa menutupi jati diri asli si anak itu sendiri. Mirip seperti kisah Cho Sang-woo. Cho Sang-woo memang cerdas dan pekerja keras. Dia juga sosok yang sebenarnya peduli terhadap orang lain. Ini tergambar dari bagaimana Cho Sang-woo dulu meminjamkan uang yang sangat banyak kepada Song Gi-hun untuk membantunya. Kemudian Cho Sang-woo juga berkali-kali menolong Ali Abdul, seorang imigran dari Pakistan yang juga ikut sebagai peserta game. Di sini, sisi humanis Cho Sang-woo sangat nampak. Namun karena tuntutan kesuksesan dan materialistis yang sudah menjadi kuasa di kehidupannya, Cho Sang-woo akhirnya memiliki karakter oportunis yang sangat kuat. Apapun akan dilakukan oleh Cho Sang-woo supaya ia mendapatkan uang yang berlimpah. Bahkan Cho Sang-woo sampai rela mengelabui Ali, peserta yang sangat mempercayai dan menghormati Cho Sang-woo dengan tulus. Dalam serial Squid Game di babak permainan kelereng, Cho Sang-woo mengelabui Ali untuk memenangkan permainan. Ali akhirnya meninggal, tapi Cho Sang-woo ini lolos karena menipu Ali. Tak hanya itu, ketika Cho Sang-woo berhasil menjadi finalis, ia tega membunuh Kang Se-byok yang terbaring sakit. Padahal sebelumnya Cho Sang-woo dan Kang Se-byok adalah teman satu tim dan satu perjuangan. Akhirnya, kesempatan Cho Sang-woo untuk memenangkan permainan dan mendapatkan hadiah uang senilai 46 miliar itu semakin besar ketika Kang Se-byok gugur. Yang ketiga, uang dan kematian dapat menunjukkan karakter asli manusia. Ada pepatah yang mengatakan, jika ingin mengetahui karakter asli manusia, maka lihatlah saat ia sedang berurusan dengan uang. Menurut aku, pepatah itu ngena banget sih, karena manusia bisa saja menutupi karakter aslinya saat berhadapan dengan hal-hal yang umum. Namun, ketika sudah berhadapan dengan uang dan kematian, disitulah karakter asli manusia akan nampak.
Dan ini digambarkan dengan baik di serial Squid Game. Ali Abdul pada mulanya itu sangat kagum dan respek terhadap Cho Sang-woo. Sebab Cho Sang-woo ini memiliki karakter yang cerdas dan berkali-kali menolong Ali Abdul di awal mula permainan. Di mata Ali, Cho Sang-woo adalah manusia yang baik dan tulus. Namun saat permainan kelereng dimulai, Cho Sang-woo mulai menunjukkan karakter aslinya yang oportunis. Ia sebenarnya itu kalah dari Ali, namun ia berusaha mengelabui Ali agar bisa lolos dari babak itu. Lolos dari babak itu tidak hanya membuat Cho Sang-woo berkesempatan makin dekat dengan hadiah 46 miliar tersebut, tapi juga membuat Cho Sang-woo ini lolos dari kematian. Di setiap babak Squid Game, peserta yang kalah akan langsung ditembak mati. Kematian dan uang akhirnya membuka karakter asli Cho Sang-woo. Oportunisnya keluar. Ia mengelabui Ali dan lolos ke babak selanjutnya. Ali kemudian ditembak mati, padahal Ali itu begitu hormat, respek, dan menyukai Cho Sang-woo dengan tulus. Di babak selanjutnya, Cho Sang-woo juga akhirnya membunuh Kang Se-byok saat mereka telah menjadi finalis. Yang keempat, selalu taat beribadah dan menyembah Tuhan tidak menjamin manusia menjadi humanis dan memiliki empati. Dalam salah satu Squid Game, muncul karakter pemain bapak-bapak yang digambarkan beragama Kristen dan masuk menjadi tim dari Cho Sang-woo bersama dengan Song Gi-hun, Kang Se-byok, kakek Oh Il-nam, dan Ji-young. Saat babak permainan tarik tambang, tim Cho Sang-woo berhasil mengalahkan tim lawan. Dan sepanjang perjalanan pulang, bapak-bapak yang beragama Kristen ini terus berkomat-kamit mengucapkan doa. Ini tentu saja membuat Ji-young tergelitik dan menegurnya. Ji-young bilang yang membuat mereka selamat dari permainan itu adalah trik jitu cara bermain tarik tambang yang diajarkan oleh kakek Oh Il-nam, plus trik jitu yang ditemukan oleh Cho Sang-woo di detik-detik terakhir permainan. Seharusnya bapak-bapak Kristen itu mengucapkan terima kasih kepada kakek Oh Il-nam dan Cho Sang-woo sebagai wujud syukur, bukannya malah sibuk komat-kamit berdoa sendiri. Tapi ternyata jawaban yang didapat oleh Ji-young tidak kalah menggelitik dan tidak masuk akal. Begini yang dikatakan oleh bapak-bapak Kristen tersebut. Domba malang yang tersesat, kau tak mendengar ratapan orang-orang yang disalibkan atau terbunuh hari ini. Kita masih bisa hidup sampai saat ini berkat pengorbanan darah mereka. Aku mewakili kita semua yang berdosa, mengucapkan terima kasih dan berdoa kepada Tuhan atas keputusannya untuk mengorbankan mereka. Ini tentu saja tampak konyol bagi Ji-young, dan Ji-young pun langsung bilang, kau yang membunuh mereka. Dan lucunya, setelah dialog tersebut, Ji-young justru menyindir sang bapak-bapak Kristen tadi sambil pura-pura berdoa. Begini bunyi sindiran Ji-young terhadap bapak Kristen tersebut. Apa kita masuk surga jika kita berdoa? Sialan, aku juga harus berdoa. Bapa di surga, kami bekerja keras sebagai tim hari ini untuk mengirimkan banyak orang ke sisimu. Tolong bantu kami agar bisa mengirim lebih banyak orang lagi. Kekonyolan yang dilakukan oleh bapak-bapak Kristen tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika tim Cho Sang-woo sudah memasuki kamar peserta dan jam tidur malam sudah hampir tiba, Cho Sang-woo mengajak anggota timnya untuk bersiap-siap bila sewaktu-waktu terjadi perkelahian dan pembantaian lagi. Mereka akhirnya berdiskusi untuk membuat pertahanan dan perlindungan. Namun, si bapak-bapak Kristen itu justru mengusulkan untuk menyerang atau membunuh lebih dulu anggota tim lain yang nampak lemah. Ji-young pun tertawa dan menyindir. Hamba Tuhan ternyata lebih kejam. Dan lucunya si bapak-bapak Kristen ini masih bisa berdalih, kita sudah terlanjur berdosa, tangan kita berlumuran darah. Dialog menggelitik antara Ji-young dengan bapak-bapak Kristen ini sebenarnya juga ngena dengan kehidupan beragama kita di saat ini. Di dunia nyata sekarang, tak sedikit orang yang sibuk berdoa, beribadah, dan menyembah Tuhan, tapi mereka malah tumbuh menjadi manusia yang kejam, konyol, dan tidak memiliki empati. Dan lucunya, kekejaman yang mereka lakukan itu selalu ditutupi dengan dalil atau doa-doa yang membawa nama Tuhan. Sedangkan yang masih memiliki sisi humanis dan empati justru dimiliki oleh manusia yang masih memiliki hati nurani. Dalam film ini digambarkan sebagai sosok Song Gi-hun dan Kang Se-byok. Song Gi-hun sendiri sempat mau membunuh Cho Sang-woo menjelang babak terakhir. Karena dia tahu bahwa Cho Sang-woo itu oportunis dan dia bisa saja membunuh Song Gi-hun dan Kang Se-byok kapan saja. Namun Kang Se-byok mencegah Song Gi-hun sambil mengatakan, jangan lakukan, kamu bukan orang yang seperti itu. Dan sisi humanis Song Gi-hun juga nampak ketika ia akhirnya berteriak meminta bantuan untuk menolong Kang Se-byok yang terluka. Padahal Kang Se-byok adalah rivalnya di babak terakhir. Dan jika Kang Se-byok dibiarkan terluka hingga mati, sebenarnya Song Gi-hun diuntungkan dalam permainan. Tapi Song Gi-hun justru menuruti hati nuraninya dan berteriak meminta tolong. Sayangnya di adegan tersebut, Kang Se-byok yang terluka parah justru dibunuh oleh Cho Sang-woo. Dari sini kan bisa dilihat
orang yang giat beragama belum tentu memiliki empati dan menjadi humanis. Tapi orang yang masih punya hati nurani, dia masih bisa berempati dan peduli kepada orang lain, walaupun orang tersebut adalah rivalnya dan mereka itu sama-sama dalam kondisi yang penuh tekanan. Yang kelima, pesan tersirat dari kakek Oh Il-nam tentang hidup dan uang. Di episode terakhir ada adegan di mana Song Gi-hun kembali diundang melalui sebuah kartu nama yang sama dengan yang digunakan dulu untuk mengundang dia untuk bermain. Namun kali ini, Song Gi-hun diundang untuk datang ke sebuah apartemen mewah. Ketika sudah sampai ke apartemen tersebut, Song Gi-hun sangat terkejut karena hanya ada sosok kakek-kakek yang terbaring lemah di ranjang, menghadap ke pemandangan kota yang ada di luar apartemen. Di sekitar ruangan itu tidak ada siapa-siapa yang menemani mereka berdua. Nah, nampaknya di hari-hari terakhirnya, kakek tua tersebut hidup sendirian menunggui ajal. Kakek tua itu ternyata adalah Oh Il-nam, peserta Squid Game nomor urut 001 yang sempat satu tim dengan Song Gi-hun. Dari situlah kakek Oh Il-nam membuka alasannya mengapa ia menciptakan Squid Game dan mengapa ia ikut berpartisipasi di dalamnya. Ada dua alasan yang sangat menyentuh. Yang pertama, kakek Oh Il-nam sempat berkata, apa kesamaan orang yang tidak memiliki uang dengan orang yang kebanyakan uang? Kehidupan mereka sama-sama tidak menyenangkan. Kakek Oh Il-nam ini adalah seorang pebisnis dan investor yang kaya raya. Saking kayanya, dia sampai bingung mau dipakai apa lagi sih uang yang ia miliki. Ia pun bosan, dan ternyata kebosanan ini juga dirasakan oleh konglomerat-konglomerat lainnya. Mereka akhirnya membuat permainan yang berbeda dari biasanya. Mereka kemudian bertaruh sambil menonton permainan tersebut dan menyaksikan taruhan siapa yang menang. Bagi para konglomerat ini, Squid Game adalah cara baru untuk mengusir kebosanan mereka, walaupun ekstrim dan harus menghabisi ratusan nyawa orang yang tidak bersalah. Kakek Oh Il-nam juga menjadi peserta di dalam permainan tersebut. Dan permainan tersebut semuanya adalah permainan yang biasa ia mainkan saat ia kecil. Dan yang pasti, kakek Oh Il-nam tidak akan dibunuh walaupun kalah, karena ia sang pencipta permainan bersama beberapa tamu VIP lainnya. Makanya, ia enteng aja saat mengalah di permainan kelereng supaya Song Gi-hun itu lolos. Yang menyentuh adalah ketika kakek Oh Il-nam bilang kalau dia ikut bermain karena dia cuma ingin bermain bersama orang-orang kembali. Selama ini dia selalu sibuk mencari uang dan menimbun kekayaan, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk bermain sama sekali. Karena itu, dia ikut menjadi peserta dan dia merasakan ketulusan dan kemanusiaan ketika bisa bermain bersama Song Gi-hun. Saat babak permainan kelereng pun, nampaknya panitia sengaja membuat setting area itu mirip dengan kondisi rumah Oh Il-nam semasa muda. Karena itu, dia sibuk bernostalgia mengelilingi area permainan sambil mengingat-ingat gang rumahnya dan kehidupannya di masa lalu. Ketika tamu VIP datang dan seharusnya Oh Il-nam berkumpul bersama mereka di ruangan khusus, Oh Il-nam menolak dan tidak mau menonton kelanjutan dari Squid Game. Mungkin dia tidak tega jika harus menyaksikan Song Gi-hun harus berjuang mempertaruhkan nyawanya di babak-babak terakhir. Dari adegan yang dilakukan antara Oh Il-nam dan Song Gi-hun, nampak sekali jika Oh Il-nam kembali menemukan apa yang kosong dalam kehidupannya saat bermain bersama dengan Song Gi-hun, yakni ketulusan dan sifat baik dari Song Gi-hun. Di saat kakek Oh Il-nam ditinggalkan peserta lain, Song Gi-hun masih bisa menerimanya. Song Gi-hun juga yang menolong Oh Il-nam saat dia sakit, di saat peserta yang lain tidak peduli dan meremehkan dia. Namun, dari dialog terakhir antara Oh Il-nam dan Song Gi-hun dapat ditarik pelajaran bahwa hidup yang seimbang adalah pola hidup yang paling baik. Di kehidupan Oh Il-nam, dia terlalu kaya dan terlalu sibuk bekerja, sehingga merasa kebingungan, hampa, dan kehilangan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan sampai Oh Il-nam meninggal pun, tidak ada keluarga atau sahabat satupun yang mendampingi. Hanya ada Song Gi-hun dan si frontman yang menjadi bawahan setianya. Menjadi miskin dan tidak punya uang memang tidak bagus, tapi terlalu kaya juga tidak baik. Sayangnya di kehidupan modern sekarang, materi itu seperti Tuhan. Kesuksesan, uang, dan kemewahan banyak dikejar sebagai tujuan hidup manusia yang paling absolut. Apapun akan dilakukan oleh manusia demi uang, jabatan, dan kemewahan. Bahkan tanpa sadar, mereka mulai menyembah uang dan materi. Apapun akan dilakukan demi uang, tapi setelah uang itu didapat, manusia bingung mau ngapain dengan uang itu, karena mereka telah kehilangan hal-hal lain yang juga berharga di kehidupan mereka. Bagi manusia yang juga seorang spiritualis, uang bukanlah tujuan hidup. Uang adalah alat. Dengan uang yang banyak, manusia bisa berbuat lebih banyak, belajar lebih banyak, dan bermanfaat lebih banyak lagi bagi semesta. Hubungan sosialnya juga baik, hubungan keluarganya baik, dan dirinya sendiri juga bahagia. Sedangkan bagi orang awam, uang adalah tujuan hidup.
Mereka tak peduli orang-orang lain dalam kehidupan, yang penting mereka dapat banyak uang. Tapi begitu uang sudah tertimbun, mereka sendiri belum tentu bahagia. Yang keenam, penerimaan penuh membuat manusia bisa berpikir lebih rasional. Adegan lain yang juga menyentuh adalah adegan Kang Se-byok dan Ji-young di babak permainan kelereng. Di permainan itu, Kang Se-byok dan Ji-young berbicara cukup dalam. Dan mereka saling menceritakan latar belakang masing-masing. Pada akhirnya, Ji-young memilih mengalah supaya Kang Se-byok itu bisa selamat dan bisa melanjutkan hidup. Alasannya benar-benar bikin mewek. Ji-young berpikir, dia kan baru saja keluar dari penjara. Dia juga tidak punya siapa-siapa lagi karena ayah dan ibunya sudah meninggal. Dia tidak punya saudara dan teman. Dia juga bingung habis dari penjara itu mau ngapain. Sedangkan Kang Se-byok masih memiliki ibu dan adik yang harus dihidupi. Karena itu Ji-young mengalah. Bahkan Ji-young tak terlihat tertekan sama sekali menjelang detik-detik kematiannya. Ia malah sibuk mengajak Kang Se-byok untuk bicara dengan sikap yang ramah. Dari sini tergambar bagaimana Ji-young benar-benar orang yang menerima. Ia menerima segala keadaannya yang sudah rusak dan hampa. Ia justru rela mengorbankan dirinya agar Kang Se-byok bisa bertahan hidup dan bisa pulang. Penerimaan ini yang membuat Ji-young bisa berpikir rasional, sengaja kalah supaya Kang Se-byok tetap hidup dan bisa pulang untuk mengurus keluarganya. Yang ketujuh, simbol pesta Illuminati dan simbol spiritual secret society lainnya. Di saat tamu VIP sudah datang dan menyaksikan babak-babak terakhir Squid Game, nampak para tamu menggunakan topeng yang berbentuk seperti kepala hewan yang sangat fancy dan ikonik. Ini tentu saja bakalan mengingatkan kita pada pesta topeng yang pernah dilakukan oleh keluarga Rothschild, keluarga pendiri Illuminati itu sendiri. Sedangkan ada lagi simbol segitiga besar yang ada di episode-episode terakhir Squid Game. Saat ketiga finalis, yakni Song Gi-hun, Kang Se-byok, dan Cho Sang-woo ini dikumpulkan untuk jamuan makan malam, bentuk meja mereka itu lumayan aneh. Produser memilih bentuk segitiga yang sangat besar. Padahal standar meja jamuan makan itu biasanya lingkaran atau bundar. Ini yang dipilih malah segitiga. Tentu saja bayangan kita akan langsung tertuju kepada segitiga-segitiga yang banyak muncul dalam simbol-simbol secret society atau tarekat-tarekat kebatinan lainnya. Menurut Illuminati sendiri, segitiga adalah salah satu simbol spiritual mereka yang menggambarkan hierarki menuju uang dan kekayaan. Dalam kepercayaan Illuminati, manusia yang berada di puncak piramid memang sedikit, namun mereka menerima kekayaan dan uang yang jauh lebih banyak daripada orang-orang yang ada di bawah mereka. Sedangkan semakin ke bawah, semakin ke dasar piramid, orang-orang yang menerima kekayaan di dunia ini semakin banyak, namun jumlahnya yang mereka terima itu semakin sedikit. Karena itu Illuminati selalu mengajak anggotanya untuk bisa menduduki puncak piramid sang kelompok 1% yang menerima mayoritas kekayaan di seluruh dunia. Simbol piramida ini juga kerap digambarkan sebagai segitiga doang. Dan jika kita kaitkan dengan meja perjamuan yang berbentuk segitiga di babak terakhir Squid Game, bentuk meja segitiga ini memang related menggambarkan kekayaan dan abundance, seperti yang diyakini oleh tarekat kebatinan Illuminati. Apapun simbol dan pesan moral yang bisa diambil dari serial Squid Game, serial ini bagaikan memiliki dua sisi yang bisa membawa dampak bertolak belakang bagi penontonnya. Penonton yang memiliki kesadaran cukup tinggi, yang menonton dalam kondisi tenang dan damai, atau seorang spiritualis, biasanya akan mendapatkan beberapa hikmah yang coba disampaikan melalui serial ini. Sedangkan bagi penonton yang masih memiliki trauma dan tekanan terhadap keluarga, lingkungan, atau finansial, tidak disarankan untuk menonton serial ini. Karena adegan sadis dan traumatiknya itu banyak banget dan dikhawatirkan bisa memicu trauma dan tekanan mental yang lebih parah.